Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Aisyah ini tidur dengan banyak laki-laki sampai dia meninggal. Aisyah ini meninggal umur 56 tahun. Dan dia banyak meriwayatkan hadis, ratusan ribu hadis yang berkaitan dengan mulut Aisyah. Di medan perang, rombongan Nabi sudah pulang ke Madinah, Aisyah ketinggalan karena mencari kalungnya yang jatuh. Ini alibi Aisyah, karena selingkuhannya itu namanya Safwan. Itu tercatat dan tertulis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongat Duda Tua ini mengatakan bahwa istri dari Rasulullah, Aisyah, maaf cakapnya, tidur dengan laki-laki lain. Dan Aisyah ini meninggalnya di usia 56 tahun. Dan itu catatannya lengkap. Jadi apakah benar yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim ini? Jadi mereka ini semakin hari semakin keji fitnahnya terhadap agama Islam. Semakin keji fitnahnya terhadap Rasulullah, terhadap dari istri Rasulullah, terhadap Al-Quran. Jadi mereka ini selalu memfitnah agama Islam. Sebelum kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, kita buka sedikit tentang Saifuddin Ibrahim. Kan Saifuddin Ibrahim sendiri yang mengatakan bahwa istrinya itu selingkuh dengan anak sahabatnya sendiri, yaitu anak dari MKC namanya Febri. Kemudian istri si Udin ini dilarikan oleh Febri. Kemudian si Udin membuat pernyataan lagi, istrinya itu mencintai laki-laki lain yang lebih tua dari Saifuddin Ibrahim. Dia itu seorang pengusaha. Jadi ini kan sudah dua laki-laki, dan Saifuddin Ibrahim pun menambahkan lagi, kalau si Sarah Ayu ini banyak tidur dengan laki-laki lain. Sering tidur dengan laki-laki lain, bahkan dia itu mencintai suami orang. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Safwan lihat di lokasi istirahatnya pasukan tadi ada perempuan, dan kata Aisyah dalam hadis ini, Safwan mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Tahu kalau ini Aisyah, gitu. Maka aku pun menutup ya hijab. Aisyah waktu ada Safwan menutup, dan Safwan pun tidak melihatnya, tapi dia mengenalku sebelum aku pakai hijab, dia tahu. Maka Safwan hanya mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada saat itu pun, ya, Safwan mendekatkan untanya kepadaku dan memberiku kesempatan untuk naik, dan ia pun pergi menjauh dariku. Jadi unta didudukkan, diikat talinya. Biasanya unta kalau sudah duduk itu diikat talinya, dia tenang. Kemudian dibiarkan Aisyah naik ke unta sementara Safwan pergi jauh supaya tidak melihat aurat. Ini menandakan akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia ini. Setelah diberikan kesempatan naik, Aisyah sudah di atas unta, barulah Safwan datang tanpa melihat sama sekali, menarik kembali tali unta kemudian jalan. Pada saat itu kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah ada terucapkan satu kalimat pun dariku atau dari Safwan. Kita tahan sebentar penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah karena saya tidak mendapatkan fullnya. Jadi awal ceritanya Aisyah ini bisa ketinggalan dan terpisah dari rombongan. Ketika rombongan dari Nabi Muhammad SAW lagi beristirahat, Aisyah ini meminta izin kepada Rasulullah bahwa dia ini mau buang hajat. Setelah dia buang hajat, dia kembali kepada rombongan. Kemudian dia menyadari kalungnya terjatuh. Lalu Aisyah ini mengambilnya. Sesampainya di tempat rombongan, ternyata yang rombongan ini sudah berangkat. Dan para pemikul keranda ini berpikir bahwa Aisyah ini sudah di atas keranda. Jadi di sini Aisyah itu duduk di atas batu. Kemudian lewat sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini itu kalau setiap perjalanan itu diletakkan di paling belakang. Kenapa? Karena kalau ada barang-barang jatuh, maka dia yang mengumpulkan, dia yang mengutipnya. Jadi karena itulah Aisyah ini terpisah dari rombongan. Pertama karena kalungnya terjatuh, kemudian duduk di atas batu. Dari sinilah fitnahan itu muncul. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya penjelasan Ustadz Khalid Basalamah. Tidak pernah Safwan bilang kenapa kau terlambat, kenapa kau tidak pergi, ditanya bagaimana, tidak ada sama sekali kalimat. Juga Safwan, Aisyah sendiri tidak pernah tanya, tidak pernah bilang terima kasih, tidak ngomong apa-apa nih. Di atas unta istri Nabi SAW, Safwan tarik tali untanya dari bawah, jalan. Pada saat teman-teman sekalian lagi berjalan seperti itu, ternyata saat kami tiba di pasukan, sudah mau tiba, pasukan rupanya sebelum tiba di Madinah, istirahat lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, lagi siang bolong ini. Pasukan istirahat, Aisyah datang dengan Safwan. Waktu melihat kejadian tersebut, kebetulan di dalam pasukan ada ikut Abdullah bin Abi Salul, pimpinan munafik. Dia lihat Aisyah sama Safwan, kesempatan sebarin fitnah. Maka dia mengatakan, mana bisa seorang wanita dengan seorang pria bersama-sama lalu tidak terjadi. Tapi dia kasih mubham, tidak terlalu jelas, tidak terjadi. Dia nggak bilang zina. Dia tahu kalau dia bilang zina tuduhan, dia akan dihukum.
Maka tersebar ini seperti virus di pasukan muslimin. Ini gosip ini luar biasa. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan namanya itu Sabgan. Namanya itu bukan Sabgan, tapi namanya itu Safwan. Kemudian Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan Aisyah itu meninggalnya di usia 56 tahun. Inilah kebohongan Udin. Aisyah istri dari Rasulullah itu wafatnya di usia 63 tahun lebih. Jadi Udin ini yang mengaku guru besar Al-Quran, guru hadis, ternyata ini aja si Udin ini tidak paham. Jadi seperti inilah fitnahan mereka terhadap agama Islam, selalu mencaci maki agama Islam. Dan seperti biasanya kalau kita menjawab agak tegas, mereka mengatakan kita itu apa? Kita itu radikal, tidak toleransi, orang Islam itu tidak adil terhadap minoritas. Jadi seperti inilah ocehan-ocehan para banci kolong jembatan itu. Jadi fitnahan si Udin ini bukan hanya ini aja, tapi banyak sekali fitnahan dari Udin Bongak Duda Tua ini. Selalu mencaci maki agama Islam, selalu memfitnah agama Islam. Demi apa? Ya seperti biasa, demi donasi. Kalau si Udin ini nggak mencaci maki agama Islam, si Udin ini nggak akan mendapatkan donasi. Kalau si Udin nggak mendapatkan donasi, otomatis si Udin ini nggak makan. Sarah Ayu lari dari si Udin ini bukan karena apa-apa, bukan karena Udin ini jelek, tua, udah peot, nggak kuat, bukan karena itu. Karena si Udin ini orangnya pemalas, hanya mengharapkan donasi yang tak pasti. Makanya si Sarah Ayu pun melarikan diri dari si Udin ini. Jadi kalau Udin ini aslinya itu hitam dekil. Orangnya hitam dekil, kalau aslinya itu hitam dekil Udin ini. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.